Salam Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan pada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya juga para pengikutnya yang insyaallah kita adalah orang-orang yang senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan penjagaan rezeki yang halal, serta banyak dan barokah dalam beristiqomah berada di jalannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijazah ajaluha sampai datangnya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala atas kita semua. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini sebagaimana biasanya kita bermuajahah dalam silaturahim Fathul Mu'in, namun pada kesempatan malam hari ini kita melakukannya melalui media-media yang bisa menjadi sarana bagaimana hasil maksud kita tetap memudawamahkan taklim yang biasa kita lakukan secara bermuajahah. Insya Allah ini tidak mengurangi nilai daripada ubudiyah kita dalam keparduan kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mempelajari daripada nas Al-Qur'an, akhbar Nabi, kemudian daripada ijma' qiyas dan asar para salafus saleh. Insya Allah dengan jalan ini pula menjadi nilai tambah bahwa ini menjadi bukti bahwa kemaha ilmuannya Allah Subhanahu wa taala yang barangkali di atas kita semua mengetahui akan nilai-nilai yang sementara ini kita baru ketahui, ternyata di mata Allah segala sesuatunya rencana dan begitu rapi dan begitu istimewa, hingga nilai-nilai keistimewaan itu salah satunya baru kita temukan di masa-masa kita dalam keadaan sekarang yang kita alami. Kiranya ini juga menjadi satu nilai barokah, maunah, dan rahmat untuk kita semua. Kemudian sebagaimana rutinitas yang biasa kita lakukan dalam taklim di Fathul Mu'in ini yang biasanya diawali dengan pembacaan Ar-Ratibul Hadad, kemudian pembacaan daripada Dzikrul Ghafilin, doa Dzikrul Ghafilin. Barangkali pada kesempatan kali ini kita hanya akan sedikit daripada pembacaan Hadayatul Ahyalil Amwat sebagai iftitah daripada taklim kita, tidak sebagaimana rutinitas mestinya. Maka dari itu sama-sama kita mulai daripada taklim kita ini biqiraatil Ummul Quran dengan baca surah Al-Fatihah wa tawassul ala surat Al-Fatihah, dan berbarakah dengan tawassul kita atas surat Al-Fatihah. Kiranya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keberkahan, keafiatan, hasil maksud jamaah dan selamat dunia dan akhirat. Ala hadiniyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa hizbil syarri wa syarrih wa taqasyam bi rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Fatihah yang berikutnya, karena memang dari guru kita juga baru saja pada kesempatan hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ustaz Haji Muhammad. Kemudian daripada jadi kami, kakek kami, Kiai Sarmili Hasan bin Haji Hasan, juga murabi saya pribadi, guru saya, baru saja pada malam hari ini juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Kiai Ahmad Zainuddin Zazuli bin Kiai Ahmad Usman Zazuli bin Zazuli Ahmad Usan, juga para masyayikh
yang pada kesempatan kali ini juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Mabrullah Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, juga baru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun dari ahli kubur keluarga kita ya, yang lebih dulu mendahului kita semua, yang telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah ampuni segala kekurangan, kealpaan, kesalahan, kehilapannya semasa hidupnya di alam dunia. Allah terima seluruh amal ibadahnya. Allah lapangkan kuburnya. Allah jadikan kubur mereka semua taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala, rudah min riyadil jannah, dan tidak Allah jadikan khufrah min khufarin niran, daripada kerak-kerak neraka yang ada di dalam makbarah mereka. Ini juga kita niatkan bagi kita yang masih hidup, agar kiranya Allah berikan kesehatan, keafiatan, penjagaan, pun hal-hal makasih kita pada hal-hal lainnya, ala hadiniyah walaikunatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa hizbihi wa ansyari wa asyarihi wa taghashyahan birrahmah wal maghfirah syai'un lillahi lahunna wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم الفاتحة إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة. مؤلف حجر الكتاب الإمام أشعر وجميع المشايخ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا سبحاني جد لنا من نوراني بالولي كتب ربني خضرة الشيخ سم عشري يا الله يا فتاه جد لنا بالمفتاح
توسلنا رأس البركة كن غازين الشاه. يا الله يا قديم جد لنا بالعلم، توسلنا بالمغنيم كالجبد الكريم. يا الله يا حنان، يا الله يا منان، توسلنا بنور البرهان كالهاج أحمد رضوان. يا الله يا وقي جد لنا بالرزق، توسلنا بالمتقي كالهاج مرزقي. يا الله يا قدوس نجنا من بؤوس، توسلنا بمحيي النفوس كالهاجي مخروس. يا الله يا أنيس سهلنا في التدريس، توسلنا بمدرس كالهاج أحمد إدريس. يا الله يا غفور احفظنا من سرور، توسلنا بنور الصدور كالهاج أنور منصور. يا الله يا قيوم انصرنا من سموم، توسلنا بالقدوم كالهاج معصوم. يا الله يا نبي كلنا من مشتبه، توسلنا بالمنبه كالهادي كفى به. يا الله يا مجيب آتنا كل تيب، توسلنا بالأديب كالهادي أحمد حبيب. يا الله يا شكور سلمنا من الصبور، توسلنا بالخبور كالهاز عزيز منصور. يا الله يا رحمن ثبتنا بالإيمان، توسلنا بنور البرهان كالهاجي محمد عثمان. يا الله يا من أحيا أغثنا بالنجيا، توسلنا بمربيا كالهاج إمام يحيى. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تخصنت بذي العزة والجبروت، وتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطعن والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أمان من الطاعون، محمد رسول الله تعالى في الطاعون. سيدي عبد الوهاب الشعراني، وسيدي شمس الدين الخنفي، وسيدي عبد القادر الجيلاني، حي صمد باقي وله كافواكي. سبحان الملك الخلاق بخمسة أطفي بها حر الوباء الخاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ما ينفعنا، ربي فقنا وفقي أهلنا وقرابة لنا في ديننا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير، وجعلنا في كل وقت وهنتك بكلمة الشهادة
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف حرفا كتب ويكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين والحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله wassalatu wassalamu rasulullah wa ala alihi washabihi wa wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Lanjutkan pelajaran kita bersama pada kesempatan malam hari ini, ya, kita melihat bagaimana mensikapi satu keadaan dengan mengedepankan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagaimana implementasi satu ketaatan kepada Allah dalam ahkam, dalam hukum-hukum ayat dan atau nas Al-Quranul Karim yang dihujahkan pada kesempatan atau di waktu-waktu sekarang ini. Sekarang kita ini semua tahu bahwa kita berada di masa pandemi yang dimana wabah ini cukup luar biasa. Kemudian ada sikap dari pemerintahan kita, yaitu ya pemberlakuan daripada PPKM mikro darurat. Kemudian ada beberapa efek daripada pemberlakuan tersebut. Unsur kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beragama, kita juga diajarkan di dalam Al-Qur'an bagaimana kita bernegara. Salah satunya ayat yang saya baca ini kitab Sahih Al-Bukhari. Ini kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi ini hadis enggak main-main, dari unsur kitab yang paling disahihkan oleh para pakar-pakar hadis. Artinya di kitab ini tidak sembarang orang bisa membantah ini kitab, ya, karena memang isinya merupakan penulis dari hadis-hadis yang dituliskan seorang penulis yang hafalannya, hafiznya luar biasa, yaitu Al-Imam Al-Bukhari. Ya, dua kitab yang menjadi rujukan para muhadisin, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Imam Muslim. Yang kita baca ini kitab Sahih Al-Bukhari jilid yang keempat. Di halaman 2853. 54, maaf. 2854. Hadis ini ada di 6703. Hadis yang nomor 6703. Babnya bab tentang kitab Al-Ahkam. Jadi kitab-kitab tentang hadis dan ayat daripada hukum-hukum agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun qaulillahi ta'ala atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hadatsana Abdadu akhbarana Abdullah an Yunusa an Zuhri. Akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata'a amiril faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Hadasna Ismailu hadasna Malikun an Abdullah bin Dinarin an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Wal imamul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baitihi zaujiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wa 'abdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala takullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Babun al-amru min Quraisy. Abul Aiman akhbara Su'aibun anni Zuhri qala kana Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Hadis ini annahu balaga Muawiyah wa hamna indahu fil wafdin min Quraisyin an Abdullah anna Umar yuhaddis ibnu Umar yuhaddisu anna sayakunu malikun min fahtana faghadiba faqama fa'athna 'ala Allah bima huwa ahlu summa qala amma ba'du fa innaha balagani anna rijalan minkum yuhaddisu anna hadisa laysat fi kitabillah wala tu'sar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ulaika juhalukum fa iyyakum wa amaniyallati tudillu ahlaha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna hadzal amra fi Quraisyin la yu'adihim akadun illa tabahullah ala wajhi ma aqamuddin. Taba'ahu Nu'aim ibn Abdul Mubarak an Ma'marin an Zuhri an Muhammad ibn Jubair ada sana Ahmad ibn Yunus ada sana Asim ibn Muhammad sami'tu Abi Yaquli qal Ibnu Umar qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazalu hadzal amru fi Quraisyin ma baqa minkum isnani. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian diterangkan di kitab ini ya, Allah mengatakan qulillahi ta'ala, bahwa Allah mengatakan di dalam Al-Quran ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Untuk taat kepada Allah ya, yang dimaksud yaitu Al-Quranul Karim, untuk taat sebagai jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kamu kepada Rasul, yaitu dengan jalan dari hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang mengerti Al-Qur'an, yang memahami konteks bahasa Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an, dan yang memahami konteks hadis dan ilmu hadis, kita tidak bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui jalur jalan kitabnya, ketika kita tidak menemukan salah satunya yang diterangkan di dalam kitab An-Nasaihul Diniyah, itu diterangkan ketika kita tidak mendapati daripada orang-orang yang punya kapasitas sebagai benar-benar muktabarah dalam ke Allah dan ke Rasul, maka ketika tidak mendapati mereka, maka kitab mereka lah yang menjadi wakil ketika mereka tidak bisa berada dan tidak bisa wujud langsung kepada kita. Wujudnya melalui tulisan-tulisannya. Maka dalam fenomena yang sekarang ini, ke Allah dan ke Rasul, salah satunya adalah otomatis yang dinamakan aurasnya Nabi, yaitu para ulama. Nah, di dalam kitab-kitab Sahih Muslim itu, kalau Allah mau mengambil ilmu, Allah tidak pernah langsung mengambil ilmu dari dada kita. Tetapi Allah mengambil ilmu, ketakwaan, ketaatan, implementasi ibadah, itu dengan wafatnya para ulama. Sekarang ini sudah berapa banyak ya Allah yang dicabut dengan diwafatkannya ulama. Hingga pada mereka semua kisahnya nanti akan sedikit, hanya ahli mubaddal. Di akhir zaman itu akan banyak mubaddal, tapi akan sedikit orang yang utuh
yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan Fathul Kitab, akan ilmu-ilmu Allah yang sebenarnya, yang dimana melalui jalur tulisan-tulisan orang-orang soleh dalam kitab-kitabnya. Nah, ini sudah ada, zaman ini sudah kita masuki, bahkan banyak-banyak kita tidak bisa tutup mata bagaimana Allah telah banyak memanggil orang-orang soleh pada zaman kita ini. Ya, kalau secara kitab itu diambilnya orang soleh itu nanti ya fase-fase di mana Allah menandakan bahwa akan masuknya kita pada fase akhir zaman. Fase akhir zaman dalam artian berarti kita akan generasi yang paling mendekati. Ya wallahu alam waktunya kapan, tapi secara keterangan hadis kita manusia yang paling mendekati akan datangnya hari kiamat. Nah, ini dalam atiullah wa atiur rasul. Kemudian wa ulul amri minkum. Nah, taatlah kamu kepada Allah, atiur rasul, dan taatlah kamu kepada rasul, wa ulul amri minkum. Dan pemimpin-pemimpin di antara di kamu semua. Ulil amri ini kita ini ulil amri ini dipisahkan oleh yang namanya ulama. Kemudian ulil amri ini digolongkan sebagai umara. Tetapi ini harus dipahami. Ini jarang sekali dibuka, Makanya ini saya buka. Ya. Biar kita bisa dalam menyikapi sekarang kita dengar ada peraturan ini, peraturan ini, kita bisa lihat apa sih sebenarnya, bagaimana sih unsur dari ketaatan kita kepada ulil amri, kepada seorang pemimpin. Ini Nabi katakan, diriwayatkan Aba Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala man ata'ani faqad ata Allah. Untuk taat kepada Allah, kita perlu anak tangga yang paling dekat kepada Allah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad. Maka Rasul katakan, man ata'ani faqad ata Allah. Siapa orang yang taat kepadaku, maka ia sama mentaati Allah. Wa man asani, bahkan siapa orang yang berpaling, membenci daripada taat kepada Rasul, faqad asallah. Maka orang tadi ya benci kepada Allah. Waman atau amiri. Nih, ini kalimatnya. Waman atau amiri. Siapa yang taat kepada pemimpinnya. Nih, dengar. Siapa yang taat kepada pemimpinnya. Yang kala itu kita tidak di kitab ini laisal kafirina. Bukan orang-orang yang tidak beragama Islam. Nih, ini dulu. Man atau amiri, siapa orang yang taat kepada pemimpinnya, fakot atau ani, maka ia taat kepada Nabi. Waman aso amiri, siapa orang yang tidak membenci daripada pemimpinnya, fakot asoni, maka ia membenciku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayat sederhana, tapi ujung ini nggak pernah dibaca, jarang dibaca. Saya lihat mubalik, ulama jarang baca kitab ini, ya, jarang kupas ini kitab. Jadi akhirnya seolah-olah ketika Umar itu Muslim dan ada khilaf, itu seolah-olah durhaka kepada Allah. Bukan gitu, ya. Dengerin hadis ini. Man atau amiri, yang taat kepada Allah, orang yang muslim, orang yang sudah mukmin, orang yang beriman dan bersyahadah, itu secara tidak langsung dia sudah mengesahkan Allah. Kalau efek ibadahnya menjadi nilai standar, maka pintu surga ditutup semua, bahkan bakal ahli ibadah. Karena surga itu tidak bisa dibeli lewat jalur ibadah kita. Tidak cukup nilai hasil ibadah untuk memasukkan kita ke dalam surga. Makanya nilai iman, nilai rahmat itu menjadi nilai utama dalam Islam. Jadi jangan
Kita pikir kita yang ibadah, sholat segala macam, ini segala wirid, segala ngaji segala macam, punya prioritas. Tidak. Di zaman Nabi gini, di zaman Nabi ada kisah seorang tukang batu. Tukang batu tidak pernah bareng sama Nabi, tidak pernah duduk sama Nabi, tidak pernah haji bareng Nabi, tidak pernah jihad bersama-sama Nabi terus. Tidak. Dia meyakini nilai-nilai keimanan dan meyakini nilai-nilai keislaman, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadah, datang kepada Rasul, amalan apa yang membuat dia masuk surga. Nah, kemudian dia setelah itu melaksanakan apa yang dipardukan dan melakukan aktivitas seperti bagaimana biasanya, hanya hal fardu dan aktivitas muamalah. Ternyata itu ahli surga. Bahkan sahabat semuanya bingung. Bahkan semua sahabat bingung. Orang yang biasa-biasa kayak gitu, orang yang ibadahnya standar begitu, justru jadi ahli surga. Ini hal surga Allah itu, rahmat Allah itu tidak bisa kita batasi dengan implementasi hanya sebatas ibadah. Tidak bisa. Satu lagi di kisah, ada seorang wanita tadi, ya, yang tiap hari bermaksiat, kemudian ada satu nilai hasanat yang dilakukan dengan memberikan minum binatang, terus dapat prerogatif Allah masuk surga. Ini padahal tarikus sholat. Ini orang tinggalin sembahyang, tinggalin puasa, tinggalin zakat, segala macam, tapi bisa jadi ahli surga. Ini makanya tidak boleh takaburnya ahli ibadah, tidak boleh ujubnya ahli ibadah. Nah, hadis ini ketika seorang bersyahadah, ketika satu ada maslahat yang diciptakan dalam sebuah umar, maka jangan buru-buru kita itu memutuskan ini salah. Tidak bisa begitu. Ini hadisnya. Sebab begitu nanti kita ingkar dengan keputusan yang ternyata itu di mata Allah benar, maka semata-mata kita ingkar kepada Nabi. Kalau ingkar kepada Nabi berarti ingkar kepada Allah. Ini kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Itu gak main-main ini. Masya Allah. Jadi dalam mensikapi keadaan sekarang, yang notabene-nya sekarang ini kita berada dalam keadaan yang memang luar biasa, salah satu buktinya yaitu adanya pemberlakuan PPKM darurat, dan pada akhirnya mendorong kita jadi pinter. Pada malam hari ini kita buktikan kita bisa ini main handphone, bisa yang tadinya nggak kenal Zoom, yang tadinya nggak kenal Google Meeting, ini jadi bisa. Ini kata kita itu semua saingan, tapi Allah memberikan hasanah. Ini Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini. Kemudian ini yang menjadi masalah yang sekarang ini, ya. Ini ada kitab, ya. Ini syarah kitab-kitab Al-Majalis Susaniyah. Jadi kitab ini ada kitab Arba'in An-Nawawi, ada khosyah, ada syarah namanya kitab Majalis Susaniyah. Ada syarah Majalis Susaniyah, kemudian ada khosyah kitab Majalis Susaniyah. Ini di halaman 747. Ya, di kitab saya, cetakan kitab saya 747. Nih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minad dunubi dunuban la yukafiruha as-salatu wala as-siyamu walal hajja wala umrata. Qila wa ma yukafiruha ya Rasulullah? Qala al-humumu fi talabil ma'isyati. Ini kata Nabi. Ya, kata Nabi gini. Dari riwayat Abu Hurairah, sahabat Nabi bilang, inna minad dunubi dunuban. Sesungguhnya di antara dosa-dosa la yukafiruha, ada dosa yang tidak bisa diampuni. Yukafiruha as-salatu wala siyamu wala hajja wala umrota. Ini dengerin. Ada dosa yang tidak bisa diampuni, tidak bisa terhapus lewat jalan sembahyang, sholat, wala siyamu, kata Nabi, nggak bisa lewat
puasa, wala hajja, tidak bisa lewat jalan haji. Haji itu pahalanya apa, al-hajjal mabrur al-jannah. Haji mabrur itu surga. Tapi ada yang perkara yang nggak bisa dilewatin jalan itu. Wala umrota, wala umrotu. Dan tidak bisa juga diampuni meskipun orang itu umroh. Meskipun orang itu tukang sembahyang, tukang puasa, tukang haji, tukang umroh, nggak bisa diampunin, ada dosa yang nggak bisa diampuni. Qila, sahabat tanya, takjub, bingung, sembahyang yang segitu kita kenal padilahnya kayak ini, puasa yang segitu hebat kayak begini, haji yang segitu besar pahalanya, umroh yang segitu luar biasanya pahalanya. Tapi ada dosa yang nggak bisa diampuni lewat ibadah-ibadah yang luar biasa itu. Makanya sahabat tanya, Qila wa mayukafiru ya Rasulullah. Sahabat bilang, apa? Wa mayukafiruha. Kemudian dapat dihapusnya pakai apa? Ya Rasulullah, wahai Rasul. Kata Rasul, qala. Beliau jawab, al-humumu fi talabil ma'isyati. Dapat dihapus dengan kesusahan mencari nafkah. Dapat dihapus dengan kesusahan fi talabil ma'isyati. Dengan dihapus dengan jalan susah mencari penghidupan atau dalam makna konteks susahnya berekonomi. Ternyata orang susah. Sekarang nih sumpamanya kita susah. Ada dosa kita. Berarti yang nggak bisa diampuni lewat kita sembahyang, lewat kita puasa, lewat kita haji, lewat kita umroh. Hari ini kalau kita merasakan susah dalam kehidupan ekonomi, Allah sedang menghapus dosa-dosa yang tidak bisa diampuni lewat jalan tadi. Bayang. Silakan dibuka kitabnya 747 Khosyah, kitab Arba'in An-Nawawi dari Majalis Susaniyah Al-Imam An-Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kalau Khosyah ini ya, ini Syekh Al-Hijaz Al-Fashani, ya, Syekh Ahmad Asyabin Ibnu Syekh Al-Hijazi Al-Fashani. Ini tegas dan jelas di kitab ini diterangkan bahwa ada, kalau kata orang ini semuanya apa namanya mudarat, tapi ternyata ada maslahat yang ada di dalamnya. Ini Masya Allah, tabarakallah. Kemudian ini saya pegang kitab Fathul Bari, ya, kitab Fathul Bari, syarah kitab yang ini, syarah ini kitabnya Sahih Al-Bukhari. Nah, ini ada syarahnya, kitabnya namanya Fathul Bari. Fathul Bari itu ya yang paling ujung loh, yang kebalingan NU. Nah, itu ada 12 jilid, yang 15 jilid tentang kitab Sahih syarah kitab Sahih Al-Bukhari. Nih, ini keadaan yang kita yang sekarang. An Anas bin Malikin rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala minik tira bisaati an yura hilal qibala. Fayuqala li lailataini wa an tuttakhadha al masajida turuqa wa an yadharu mautu fujaati. Ini sadaqallah wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nan wala dzalika minasyadin wasyadin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian Al-Imam Bukhari dalam syairnya katakan gini, ya, igtanim fil faraghi fadlar ruku'i fa'asha an yakuna mautuka bagtahkam sahihin ra'aita min ghairi sukmin zahabat nafsuhu as-sahihatu faltah. Nih. Kata Nabi bilang gini, An Anas bin Malikin rafa'ahu ila Nabi. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi kita Nabi Muhammad, satu ketika Rasul di dalam hadisnya bilang, minik tirabis saati, di antara minik tirabis saati, di antara dekatnya nih, iktirabi sya'ah, dekatnya waktu asya'ah. Asya'ah itu dekatnya penghujung
datangnya hari kiamat. An yura hilalu qibala. An yura hilalu qibala. Adalah hilal, yura hilalu, orang melihat tanggal, orang melihat hilal, orang melihat masuknya perhitungan bulan, qibala. Itu terlihat jelas, nyata. Fayuqala di lailataini, sampai orang akan berkata ini tanggal 2. Bingung bahwa ini tanggal 1 atau tanggal 2 gitu ya. Kalau kita tanggal gajian paling ingetnya. Nih, kalau orang udah mulai bingung ini tanggal berapa. Nah, itu tandanya hari-hari tersebut sudah mulai masuk hari-hari di mana hari tersebut masuk fase mendekati hari kiamat. Satu. Yang kedua, wa antutakhadzal masajida turuqan. Nih, wa antutakhadzal masajida turuqan, yaitu masjid yang akan dijadikan jalan. Masjid yang akan dijadikan jalan. Artinya berapa banyak masjid jadi jalan? Ya, itu berapa banyak termasuk jalan-jalan yang sah, yang salah gitu. Bukan hanya jalan makna fi'liyah, makna-makna yang salah, maknawiyah juga sama ya. Dalam hal-hal tidak bagaimana masjid ini ya sebagai satu limahabbatillah, jalan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, maslahat yang ada di dalamnya ya jangan heran. Nabi sendiri pernah merubuhkan masjid ya. Jangan kita terlalu mendewakan karena di zaman Nabi ada masjid dirubuhin Rasulullah. Ya, malah sengaja dirubuhin. Kenapa? Karena tidak dibangun berdasarkan takwa. Makanya ada masjid lagi baru namanya Masjid Kuba. Ya. Kalau yang pernah berangkat pasti pernah tahu namanya Masjid Kuba. Itu masjid kedua yang ada di kota Madinah pada saat itu setelah Nabi merubuhkan masjid yang pertama karena dasarnya tidak dibangun berdasarkan ketakwaan. Ya, hanya hawa dan nafsu yang banyak di dalam masjid tersebut. Kemudian yang ketiganya wa an yadhara mautul fujaati. Nih. Wa an yadhara mautul fujaati. Akan banyaknya mautu yudhara, jelas ya. Jelas ya, yudhara jelas nampak mautu orang yang meninggal fujaati. Kematiannya tiba-tiba. Imam Bukhari bilang gini, Igtanim fil fara'i fadlar rukni fa'asya. Manfaatkanlah igtanim fil fara' di saat longgar kamu, di saat tenggang kamu. Fadlar ruku'il fa'asya, pada ruku'i fa'asya. Ya, untuk ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Imam Bukhari bilang, kalau udah begitu kamu pinter-pinter manfaatin waktu untuk ibadah kepada Allah. Kemudian an yakuna mautuka bagtah kam sahihin ra'aita min ghairi sukmin. Berapa banyak orang kam sahihin, berapa banyak orang yang sehat ra'aitu min ghairi sukmin, yang kamu lihat nih, yang kamu lihat min ghairi sukmin, kamu lihat nyata tidak ada penyakitnya. Kamu lihat nyata tidak ada penyakitnya. Jadi sehat walafiat aja. Ya, kagak ngapa-ngapa, biasa aja gitu. Zahabat nafsuhu sahihatul faradah. Tapi pergi dengan mendadak. Sahihatul faradah. Tapi sehat-sehat tapi pergi dengan mendadak. Orang meninggal sekarang ada yang sebab jalan wabah,
berapa banyak orang yang tidak dengan jalan wabah. Ayo, di kitab ini dijelasin udah bahwa kam sohihin ra'aita min gairi sukmin. Berapa banyak kamu melihat orang yang sehat-sehat saja tanpa penyakit. Zahabat nafsuhu sohihatu faltah. Tapi matinya tiba-tiba. Sehat walafiat tiba-tiba plak meninggal. Sehat walafiat tiba-tiba plak meninggal. Itu asa tandanya akan masuknya hari kiamat. Nah, makanya ini lebah ini jangan pura-pura dah, ya. Ibadah mah di rumah bisa, ya. Gimana baik jalannya ibadah banyak, makanya jangan sampai pura-pura. Ini udah lebah-lebahnya nih, ya. Ada lebah-lebahnya. Ini kemudian saya ada kitab namanya, ya. Ini kitab Al-Jami'us Shaghir. Ini kitab Al-Jami'us Shaghir. Ini ditulis hadis Nabi oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Ya, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Ini ada hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang dituliskan oleh beliau di halaman 339 pada nomor hadisnya 5901. 5901. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fana'u ummati bita'ni wa ta'un wahzu a'daikum minal jinni wa fi kulli syahadatun. Fana'u ummati bita'ni." Fana'u ummati, umatku bakal meninggal banyak bita'ni, dengan jalan pembunuhan, dengan jalan terbunuh, ya, dengan jalan terbunuh. Sekarang orang yang lewat sakit, yang lewat sembarang jalan-jalan bunuh diri, jalan terbunuh. Ya. Ada yang ikhwal dengan sabab, ada yang dengan ikhwal sendiri, termasuk kekhawatiran. Ya. Masuk kekhawatiran. Kemudian watta'unu, juga umatku banyak bakal meninggal. Fana'u ummati, umatku bakal meninggal masal watta'unu, dengan jalan ta'un. Nah, ta'un sama wabah beda. Dalam arti katanya gini, kalau ta'un itu wabah yang bisa diidentifikasi wujud fisiknya, buktinya, realnya, penyakitnya. Contoh, bisul, kureng, kolera, BBD, kaki gajah, wujudnya ada. Tapi kalau bala, wujudnya enggak ada. Kalau bala, wujudnya enggak ada. Ada kitab namanya kitab Hilyatul Aulia. Memang di zaman seorang aulia illah, kalau taun yang bawa bangsa jin. Kalau taun yang bawa bangsa jin. Makanya dikatakan di sini nih. Wahzu a'daikum minal jinni. Wahzu a'daikum minal jinni. Kalau taun yang bawa bangsa jin. Beda dengan bala. Nah, kalau bangsa jin, wahzu a'daikum minal jinni. Masuknya lewat belakang. Maksudnya lewat belakang. Jadi a'daikum minal jin. Sama seperti orang yang ditikam. Jadi bangsa jin itu menikamnya masuknya lewat sulbi belakang. Ya, lewat sulbi belakang. Nih yang pinggang dua nih belakang. Pinggang dua tuh ruas pinggang. Ya, ruas pinggang. Nah itu lewat situ. Kayak angin model begitu. Ya. Gitu. Nah itu begitu masuknya. Jadi kalau yang sering masuk angin di situ, wah zu'adaikum minal jinni. Itu bagiannya ada yang ditusuk bangsa jin.
wa fi kulli syahadatun, yang meninggal lewat jalan terbunuh, yang meninggal dibunuh, ada ikum minal jin, yang dibunuh oleh jin tadi lewat taun atau bangsa jin sendiri, fi kulli syahadatan, setiap itu semua, dua-duanya tadi, jalan dua tadi, ya, jalan dua fa'ni wa taun, itu jalan duanya itu tadi, itu syahadat, ya, syahadatun, artinya syahid di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syahidnya syahid dunia, bukan syahid akhirat. Karena syahid itu dibagi dua. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Itu yang jadi pelajaran. Jadi kalau sekarang ini wabah, ada orang meninggal yang jalan sakit, ada yang jalan tidak, ada yang ada sebab, ada yang tanpa sebab, ada yang terlihat sakit, ada yang terlihat sehat. Yang jelas di dalam kitab syarah tadi diketerangkan bahwa ini menunjukkan tanda bahwa kita memasuki fase-fase akan datangnya yaumul akhir. Yaumul akhir, makanya hati-hati. Ya, kemudian bagaimana supaya, ya, ini saya di kitab ini Al-Imam Ahmad Ad-Dairabi beberapa hari lalu pernah saya terangin. Di dalam kitab ini ada supaya kita kalau itu taun dan itu bala, kita tidak diwafatkan lewat jalan penyakit, dan kita tidak wafat ketika kita tidak wafat lewat jalan penyakit. Yang kedua, kalau kita wafat dalam keadaan orang yang syahid di mata Allah. Artinya dengan keadaan yang bukan termasuk orang yang diazab, tapi orang yang dipanggil karena kafat. Nah, wafat itu karena memang kita sudah ukuran kita cukup kehidupan itu berarti. Ya, wafat itu dari wafa, artinya sudah memenuhi kecukupan. Jadi masa aktifnya memang udah habis di segitu, makanya meninggal gitu. Tapi jalan itu. Nah, di kitab ini ada yang tadi saya baca, ya, di mana kalau orang yang membaca ini doa setiap subuh, maka Allah akan pelihara mudah ta'una amana minhu insyaallah ta'ala. Imam Ahmad Dairawi bilang insya Allah akan diberikan keamanan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal tersebut. Berarti nama-nama orang yang sudah ada tadi, nama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup kalau bahasa kita, gitu, ditutup. Kita enggak dihapus. Nah, jadi doanya. Takasantu bidil ijati wa jabarut, wa tasamtu bi rabbil malakut, wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma syrif 'annal hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wat ta'uni wal bala bilutfika ya latifu ya khabiru innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kemudian satu lagi keterangannya, ya, fi baiti la yamkhut fauna abadan madumtu ma'adaka. Jadi kalau dibaca ini doa, maka rumahnya akan diberikan keamanan, tidak dimasuki oleh ta'un tadi, tidak dimasuki oleh bangsa jin yang bawa penyakit tadi, dan diberikan keamanan bagi orang yang berada di dalamnya. Ya, yaitu doanya la ilaha illallah amanum minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'ana fit ta'un. Sayyidi Abdul Wahhabi Asy'arani, Sayyidi Syamsuddin Al-Hanafi, Sayyidi Sirajuddin Al-Balqini, Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, Hayun Samadun Baki walahu kafu waki subhanal malikil khalaq. Nah, ini doanya. Dua doa. Kemudian doa yang terakhir li khamsatun itu doa ijazah dari Hadratus Syekh Al-Maghfurullah yang Haji Hasyim Asy'ari Jombang. Di zaman beliau pernah ada, ya, wabah juga yang kalau malam orang itu terkena, maka pagi pasti meninggal dunia. Kalau terkena wabah itu, pagi pasti meninggal dunia. Jadi saking banyaknya kiai meninggal, beliau dapat isyarat dengan beriadah, nah, dapatlah ijazah itu, yaitu bihamsatun fi bihar. Dengan doa yang ada di dalam kitab Al-Imam Ahmad Dairabi ini punya kesamaan, yaitu tawasul. Beliau tawasul dengan Al-Mustafa, Fatimah,
Hasan, Hussein, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Sedangkan di kitab ini beliau bertawasul dengan Syekh Abdul Wahab Asy'arani, Syekh Syamsuddin Al-Hanafi, kemudian Syekh Sirajuddin Al-Balqini, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi di saat ini pun kita boleh, ya. Sekarang doa itu saya nggak hafal, ini nggak hafal. Bertawasul dengan nama orang-orang soleh. Bertawasul dengan nama orang soleh. Ya. Dan bertawasul dengan amal soleh. Ya, karena dalam kitab Kisah Anbiya ada orang yang bertawasul dengan amal soleh. Dulu dia pernah memberikan minum orang yang begitu kehausan. Akhirnya minum itu dikasih. Satu ketika dia mengalami kesusahan yang tidak ada jalan keluar. Akhirnya dia bilang sama Allah, ya Allah, kalau dahulu saya memberikan minum itu ternyata engkau ridho dengan amal soleh itu, maka bukakan saya jalan. Akhirnya Allah kasih jalan keluar. Bil barakah tawasul dengan amal soleh. Boleh bertawasul dengan orang soleh dan boleh bertawasul dengan amal soleh. Apa aja amal-amal soleh kita yang menjadi jalan bagaimana kita bisa mendapatkan ijabah dari qasid kita, dari hasil maksud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini barangkali pada mudawamah kita pada kesempatan kali ini, karena kenapa saya persingkat, memang ini waktunya cuma 45 menit. Ya, kalau lama-lama ntar pada bingung. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doa yang tadi Pak Kiai sampaikan, yang untuk kita bacakan bersama, itu sebaiknya apakah dilazimkan untuk dibaca setiap waktu, sholat, habis sholat, atau apa baiknya gimana Pak Kiai? Tadi dibacanya, ya, di keterangannya setiap pagi atau setiap subuh. Setiap Kalau nggak pagi. bisa subuh, ya paling tidak, karena kan pagi melambangkan satu nilai aktivitas, gitu. Ya, makanya subuh sebagai awal aktivitas, gitu. Jadi Pak RW yang subuh belum tidur boleh siang-siang dah. Dia kan tidurnya nggak tidur, Pak Hendra. Gitu. Subuhnya dia beda sama kita. Jadi kalau kita subuh bangun tidur, dia belum tidur. Jadi dia bacanya jam 7 kan. Boleh setiap hari, nggak kudu subuh. Ada lagi? Kelar nanti nih. Clear? Ini udah clear semua nih. Ini paham kira-kira? Assalamualaikum, Kiai. Ya, siap. Ya. Ya, Kiai. Dalam kesempatan ini mungkin sedikit penguat aja, Kiai, buat saya terutama dan buat rekan-rekan jamaah lainnya mengenai masjid ditutup, Kiai. Iya, istilahnya biar kita makin yakin dengan saran dan perintah dari pemerintah, mohon dipertajam atau diberikan masukan kepada kami Kiai perihal tersebut, karena ya banyak pro kontra ya Kiai ya perihal tersebut ya. Mohon ini Kiai. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab, ini yang saya pegang. Lihatin baik-baik. Ini kitab Sahih Al-Bukhari jilid yang keempat. Saya ulang. Ini halamannya, ya. Kitabnya, ya, halamannya, ya. 2854. 2854 kitab bab ahkam. Hadis yang ke 6713.
703. Kalimatnya begini. Kalau dalam sekarang ini memang fatwa yang keputusan pemerintah Umarok dalam hal ini diambil, ada keterkaitan tadi wa ulil amri minkum, sebagai seorang ulil amri di masa sekarang ini yang dikatakan Umarok, baik itu dari tingkat atas presiden, kemudian wakil, kemudian menteri, kemudian bupati, wali kota, RW, RT, lapisan terbawah dari ulil amri, itu bagian semua dikatakan ulil amri. Jadi ulil amri itu tidak hanya presiden, ya, semua lapisan yang ada dalam mekanisme umarok itu termasuk ulil amri. Kalau itu merujuk tadi wa ulil amri minkum, ulil amri tadi sebagai orang yang taat sama Allah dan Rasul, dalam artian pada saat ini berarti ulama yang paling mengerti tentang Allah dan Rasul, dan diwadahi sebagai orang yang mengerti tentang Allah dan Rasul, ilmu Allah dan Rasul adalah wadahnya Majelis Ulama Indonesia di kita ini, maka ulil amri tersebut mempunyai derajat yang memiliki man atau ani fakot atau Allah, waman asoni fakot asollah, waman atau amiri fakot atau ani, waman aso amiri fakot asoni. Ketika itu sudah disepakati oleh ulama dan umarok, maka kewajiban taat. Kenapa? Karena taat kita kepada man atau amiri. Orang yang taat pada umaroknya pada saat itu, yang kepada Allah dan Rasul atas dasar MUI tadi, berarti fakot atau ani. Kita sama hukumnya taat kepada Rasul. Waman aso amiri. Ketika kita punya nilai ketidakpasan atau benci terhadap keputusan tadi, fakot ason, maka benci kita sama dengan membenci Rasul dan Allah. Begitu, Pak. Ini saya ulanginnya, silakan dilihatin kita. Kitabnya Sahih Al-Bukhari, jilidnya yang keempat. Hadisnya nomor 6703, ya, sampai dengan masalah ulul amri itu taatnya ini ini babnya (6.940). Ya. Itu makanya dalam hal ini kita melihat bagaimana keputusan ulil amri kita dengan merujuk pada peribatan dengan yang ada dengan ulama, dengan Al-Quran dan hadis, maka kewajiban kita sama dengan mengikuti taat kepada Rasul dan taat kepada Allah dalam mengikuti putusan tersebut. Begitu. Ya, karena memang hadis ini, nih terusan hadis ini jarang dibaca, banyakkan orang sampai ayat tentang wa ulil amri minkum. Padahal Nabi menjelaskan dalam riwayat Abdullah, akhbarna Abdullah bin Yunus bin Zuhri bin kemudian akhbarani, dan diberitakan lagi Abu Salamah bin Abdurrahman annahu sami'a Aba Hurairah. Saya mendengar Abu Hurairah bilang anna Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi mengatakan waman ata'ani faqad ata Allah, waman asani faqad asallah, waman ata'a amiri faqad ata'ani, waman asa amiri faqad asani. Ya. Kemudian ada lagi diterangkan di sini riwayat Sayyidina Ismail dari riwayat Imam
Malik, dan an Abdullah dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jadi lapisan-lapisan semua dalam mengemban keputusan ulil amri itu sebetulnya kullukum, semua warga negara. Kullukum, kamu semua. Berarti orang-orang yang berada di bawah ulil amri. Begitu. Bukan cuman petugas, bukan cuman pemegang pemangku jabatan. Enggak. Justru kullukum pada dasarnya itu semuanya. Itu. Ya, kalau semuanya. Karena dikatakan ro'in, semua itu jadi pemimpin. Gitu. Dalam pelaksana putusan tadi berarti memimpin dirinya dan memimpin satu bagian-bagian yang ada di dalamnya. Gitu. Ya. Kira-kira jelas ini? Ada lagi? Kalau lebah ini boleh nanya nih. Udah? Saya rasa udah nih ya, cukup ya, gitu. Ya, taklim kita pada kesempatan malam hari ini yang kita laksanakan melalui Zoom meeting. Ya, mudah-mudahan pelajaran demi pelajaran, makalah demi makalah, hadis demi hadis, nas demi nas yang kita pelajari menjadi nilai tambah iman takwa kita dan menjadi nilai hasanah dalam keilmuan kita, juga menjadi hal yang patut dalam kita ambil muktabarah dari keterangan-keterangannya, ya, dan jadi syarat nasihat untuk kita semua dalam menyikapi kehidupan yang sekarang ini. Ternyata di balik apa yang kita lakukan, apa yang kita alami sekarang ini, ada satu hadis saya tidak buka, ya, itu sebelum terakhir ini terakhir, ini terakhir. Ini ya, di kitab ini ada tentang ibadah, ya, ibadah. Kitabnya bukan ini kitab At-Tanbir Muqtarin, ya. Ini kitab tanbih. Ini yang saya baca kitab tanbih. Di kitab tanbih ini ada yang menarik. Untungnya orang akhir zaman tidurnya lebih, ibadahnya lebih utama tidur daripada ibadah muamalah lainnya. Itu tidurnya di rumah, nggak usah banyak-banyak wiridan, ibadah lebih banyak itu. Ya. Kemudian ada ini. Nah ini di kitab ini saya. Ya, kalau di sana kan saya nggak bawa banyak kitab. Kalau di rumah saya kitabnya banyak, saya baca. Sikap kita, nih kitab Al-Mukhtar. Ya. Ini la darara wala dirara. Kita dikala itu jangan membahayakan orang lain dan jangan membahayakan diri dan jangan membahayakan orang lain lewat diri kita. Karena nilai kesabaran kita di kala wabah nih. Nah, ini Imam Ibnu Hajar. Ketika kita di wabah, kemudian kita sabar, maka sabar kita hitungan detiknya mendapatkan pahala jihad di jalan Allah. Sama kita sedang berperang di jalan Allah. Tiap napasnya dapat pahala jihad di jalan Allah. Tuh, bayangin. Bagaimana nggak banyak pahala? Gampang Allah mau memasukin kita ke surga. Tapi gampang juga kita dimasukin ke dalam neraka.
Itu bekal terakhir. Ya, jadi ini saja barangkali mudawamah kita, dalam yang biasa kita lakukan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang juga kita masih lakukan secara online, ya. Tapi mudahan bisa terlaksana, ya, bisa tidak ada kendala, ya, semua bisa hadir meskipun dari rumah masing-masing. Doa untuk kita semua, juga untuk negeri ini, juga untuk lebih-lebih jamaah kita dan wilayah kampung kita, ya, wilayah kediaman kita, kiranya Allah pelihara, Allah jaga. Apabila ada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang memang dalam diuji kesabarannya oleh Allah lewat jalan candanya Allah dari penyakit ini, kiranya Allah jadikan jalan ini wabah sebagai ampunan dari dosa-dosanya dan diberikan keafiatan, kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang penting lagi, kalau yang namanya orang sakit di kitab itu, nih di kitab. Aduh, saya ngambilnya susah. Saya terangin aja. Kalau orang sakit, malaikat itu turun 4. 1 mengambil rasa, mengambil kekuatan. Nih, ya, mengambil rasa, mengambil kekuatan, mengambil cahaya, mengambil dosa. Jadi mau sakit apa aja, pasti lidah kita antak. Mau sakit apa aja, pasti berasa efek ke badan. Terus Allah mengambil cahaya, pasti pucat, kurang ceria, lemas segala macam. Yang keempat, Allah mengambil dosa. Jangan berpikir yang ketiganya, Allah ini. Dosa ini kalau diangkat susah ngangkatnya. Kalau penyakit gampang ngangkatnya. Kalau dosa ngangkatnya ribet. Malaikat aja nggak mampu. Ya, gitu. Itu salah satunya yang harus kita ambil pelajaran buat kita bersama. Jadi banyak hal yang ada di dalamnya. Saya cuma gambarin ini aja 4. Sisanya nanti buka kitab yang kapan-kapan saya ambil. Kalau tangan saya nggak nyampe, ntar handphone saya jatuh. Ya, gitu. Itu aja. Kurang lebihnya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Di siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita baca sama-sama. Setelah saya baca, diikutin. Pakai suaranya nggak apa-apa. Ya, ini doa sekalian karena diijazahkannya harus dibaca. Semuanya dikasih suara. Ya. Nah. Unmute. Ya. Ya. Nyalain mutenya. Mode mute nyalain. Ya. Mode mutenya. Karena ini harus dibaca. Kalau nggak bisa dijazain. Susah. Ya. Gitu. Ikutin. Udah semua? Biar. Ya udah kalau udah mah. Saya belum, Kiai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakasantu Izil ijjati wal jabaruti wa tasamtu bi rabbil malakuti wa tawakkaltu alal hayyi alladzi la yamutu Allahumma shrif anna hadzal waba
Waqina Akina syarrar rada Sarrabada wa najjina Wanajina minat ta'ni Minatani wa ta'uni Wa'uni wal balai Walbalai bilutfika Bilutfika ya latifu Ya Latifu Latifu ya khabiru Ya Khabiru innaka Innaka ala kulli Ala kulli syai'in qadir La syai'in qadir la ilaha illallah La La ilaha illallah amanum minat ta'un Amanun minatun Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah ta'ana fit ta'un Tahana fitqun Sayyidi Sayyidi Abdul Wahhabi Abdul Wahab Asy'arani As-Sahabi Sayyidi Sayyidi Samsuddin Samsuddin Al-Hanafi Al-Hanafi Sayyidi Sayyidi Abdul Qadir Abdul Qadir Al-Jailani Al-Jailani Hayyun Samad Baqi Walahu Kafu Waqi Subhanal Malikil Khallaq Li khamsatun Utfi biha Harral waba Ilhatima Al-Mustafa Wal Murtada Wabnahuma Wa Fatimah Azaz tuka Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yomidin. Iya karena budu iya karena ini dinas syuratul mustaqim syuratul ladzina an'amta alaihim. Amantu billahil wahidil ahad wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salliman tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup kita foto bersama dulu, nanti di screenshot. Mantap gitu. Yuk semuanya menghadap kamera. Ya, kita screenshot ya. Ada yang putih semua. 1, 2, 3. Ya.
Ya, udah. Udah. Dapat semua. Oh, ini Dapat. RW sehat. Alhamdulillah, Arif, Arif. Bagus Andi monitor. Rip, makanannya bagiin, Rip. Awe. Ayo makan secara virtual. Alhamdulillah lancar. Lancar. Ini RW kita Agus, ternyata kursinya lebih dari lewat. 45 menit. Lancar. Itu yang dari Kuningan lancar itu. Hasilnya Yang bisa dari Kuningan dilihatin ya? Setengah jam lagi. Hasilnya bisa dilihatin ya, Cong? Hasilnya, Cong. Sinyalnya. Makanya, Cong. Hah? Tuh.